Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Semangat yang lebih dalam baik itu mengikuti pelajaran maupun memurojaah. Dan ini adalah, kalau saya boleh katakan, penentu antum itu bisa membaca kitab atau tidak. Ya. Dalam arti penentu itu karena ini adalah berkaitan dengan akhir dari harokat setiap kata. Kalau kita sorofkan, sudah belajar ya, di mempelajari harokat sebelum terakhir. Ya. Sebelum terakhir. Seperti misalnya muslimun, ya, mufrad menjadi muslimani, muslimuna, ya. Terus apakah fi'il itu mabni atau tidak, ya. Kemudian kapan dibuang nunnya, ya. Yaf'aluna menjadi yaf'alu. Nah, itu sudah kita pelajari. Sekarang berganti pembahasannya, membahas harokat huruf yang paling terakhir. Ini penentu. Kenapa kok ja'a Muhammadun, bukan ja'a Muhammadan, ja'a Muhammadin, ya. Kemudian kenapa kok dibaca inna Muhammadan Rasulullahi, ya. Kok enggak inna Muhammadun Rasulillahu, kenapa? Ya kan? Muhammadun Rasuli Allahu, ya. Tapi kok dibaca inna Muhammadan Rasulu Allahi, kenapa? Ini pembahasannya. Kana Muhammadun qa'iman, ya. Inna Muhammadan qa'imun, kok dibalik? Inna Muhammadan qa'imun. Masukkan kana, beda lagi. Kana Muhammadun qa'iman, dibalik. Kenapa? Ya. Misalnya inna Muhammadan qa'imun, tapi kemasukan kana menjadi Muhammadun qa'iman. Kenapa seperti ini? Ya. Ini kita pelajari mulai start di sini. Ya. Maka butuh, ya, saya katakan butuh usaha yang ekstra, ya, untuk menggapai tujuan kita bisa membaca kitab gundul, kitab yang tanpa berharokat. Ya, kita bersyukur, ya, sekarang ini belajar bahasa Arab seperti ini nggak harus mondok, ya. Bisa banyak, ya, fasilitas-fasilitas yang bisa kita ikuti, gitu. Nah, yang paling bagus adalah offline seperti ini, ya. Maka antum manfaatkan, mumpung ada. Ya, gak bisa dijamin antum bisa menemukan waktu antum lagi, ya, duduk bermajelis seperti ini, ya. Maka antum manfaatkan betul waktu antum, ya, waktu untuk baik. Kita baca sekarang pertemuan ke-10. Silakan Mas Hendra. Pertemuan ke-10. Materi 1. Pengertian kalam atau jumlah dan sibul jumlah, sibahul jumlah. 2. Tanda-tanda i'rab pada isim. Target materi: 1.
Satu, mengetahui perbedaan kalam dan bukan kalam, jumlah dan sibahul jumlah. Dua, mengetahui pengertian i'rab dan tanda-tandanya. Pembahasan A. Pengertian kalam atau jumlah sibahul jumlah. Baik, bentar. Atau perlu tulis ini bahasa Arabnya, istilah-istilah yang ada di kolom tadi. Kita temukan al-kalam, ya, kalam. Ada istilah al-kalam. Yang kedua apa itu? Al-jumlah. Terus syibahul jumlah. Kita belajar bahasa Arab itu harus mengetahui tulisan Arabnya. Ya. Kemudian al-i'rab. Ini istilah harus hafalkan, ya, panjang pendeknya, susunannya, hurufnya. Kayak tadi itu kan, dan sibahu pakai s, ya, harusnya sy, shi pakai shin. Shin. Materi yang pertama, pengertian kalam atau jumlah dan syibahul jumlah. Yang kedua, tanda-tanda i'rab pada isim. Tanda-tanda i'rab pada isim. Target materi mengetahui perbedaan kalam dan bukan kalam, jumlah dan syibahul jumlah. Yang kedua, mengetahui pengertian i'rab dan tanda-tandanya. Baik. Baca Mas, pembahasan. Pembahasan A. Pengertian kalam dan jumlah atau jumlah dan syibahul jumlah. Shin, syibahul jumlah. Kalam atau jumlah adalah susunan kata atau isim dan fiil yang memberi makna sempurna dan dapat dipahami baik oleh yang berbicara maupun yang mendengar. Contoh, kataba Zaidun risalatan. Zaid menulis surat atau jumlah. In jaa Zaidun, apabila Zaid datang, bukan jumlah. Baik. A. Pengertian kalam atau jumlah dan syibahul jumlah. Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama, kalam atau jumlah. Pembahasan yang berbeda yang kedua adalah syibahul jumlah. Kita bahas yang pertama dulu. Kalam atau jumlah adalah susunan kata. Kata di sini adalah mencakup isim dan fi'il. Ya. Jadi mencakup isim dan fi'il yang memberi makna sempurna. Jadi di sini ada poin. Yang pertama, jumlah atau kalam itu adalah susunan kata yang tersusun dari isim atau fi'il. Ya. Isim dan fi'il. Ini yang poin pertama.
Poin yang kedua, memberi makna sempurna. Ini ada 2 poin berarti. Nah, makna sempurna berarti dia dapat dipahami baik oleh yang berbicara maupun yang mendengar. Jadi sempurna ini, yang sempurna dikatakan sempurna karena dia bisa dipahami oleh baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Ada 2 poin berarti ya. Contoh misalnya, kataba Zaidun risalatan. Zaid menulis surat. Apakah kalimat ini bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami. Baik yang mengatakan maupun yang mendengarkan. Maka disebut dia disebut jumlah begitu. Disebut jumlah. Zaid menulis surat, kataba Zaidun risalatan, ini adalah jumlah. Karena dia tersusun fiil dan isim. Ada fiil dan isim, atau misalnya nanti isim-isim aja juga bisa itu. Tersusun dari isim-isim juga bisa. Ya. Yang jelas di situ di dalamnya itu ada fiil, ada isim. Bukan hanya huruf gitu, bukan. Kemudian in jaa Zaidun, jika Zaid datang. Ini bukan jumlah. Kenapa? Karena tidak bisa dipahami. Meskipun dia susunannya panjang, ada 3 kata kan? In jaa Zaidun, jika Zaid datang. Ini kan susunan kata. Tapi dia tidak bisa dipahami. Kenapa? Karena butuh jawab syarat, ya, butuh kalimat setelahnya. Jika Zaid datang, maka titik-titik. Nah, begitu. Tapi kalau kita katakan jika Zaid datang, orang yang mendengarkan itu akan menunggu jawabannya apa? Kenapa? Ada apa kalau Zaid datang? Kenapa? Gitu. Maka ini bukan jumlah namanya. Bukan jumlah. Jadi dikatakan al-kalam atau jumlah, ini satu ya, sama. Kalau dia bisa dipahami. Ada kalimat atau ada kata yang lain, istilah yang lain yaitu al-kalimah. Al-kalimah, ini mirip-mirip ya, al-kalimah. Apa itu kalimah? Al-kalimah itu gampangnya kata. Ini antum harus pahami, istilah al-kalimah itu bukan kalimat dalam bahasa kita. Al-kalimah itu kata, susunan ya, susunan beberapa huruf. Sehingga menjadi kata. Masjid, masjidun. Ya. Ini al-kalam atau al-kalimah, Mas Imam? Masjidun. Masjidun. Kalam atau kalimah? Kalimah. Kalimah. Ya, bukan kalam, tapi kalimah, susunan huruf. Iya. Ada lagi yang namanya al-kalim. Al-kalim. Apa al-kalim? Al-kalim itu susunan beberapa kata. Ya, pokoknya susunan dari beberapa kata itu namanya al-kalim. Nah, ini yang kalimat kalau bahasa Indonesia gitu ya. Ini umum ya, ini umum. Dia ini meskipun dia tidak tidak sempurna, al-kalim itu sebentar. Dia susunan yang tidak sempurna, yang bawah namanya al-kalim. In jaa Zaidun. Bukan jumlah, tapi dia namanya al-kalim.
Meskipun panjang kalimatnya, ya, dia nggak sempurna, maka disebut dengan al-kalim. Ya, al-kalim. Mirip-mirip ya. Susunan beberapa kata, Alimu, namun kalam. tidak menunjukkan makna sempurna. Meskipun panjang ya, misalnya gini, in akala zaidun, in akala zaidun ruzzan alal maktab, nah gitu kan panjang. Alladhi, misalnya ruzzan alladhi alal maktab, nah itu apa jika Z makan nasi yang ada di atas meja, panjang kan, tapi nggak sempurna kalimatnya itu, masih bukan jumlah itu, karena nggak bisa dipahami. Jelas sampai sini, Ya, Mas Imam? Jelas? ada amil ya, cenderung ada amil Ada amil? Bukan. kayak ini. Artinya Bukan. Amil apa itu? barokat. Baru kayak ini. Ya, ini kaitannya dengan sempurna atau tidaknya sebuah kalimat. Ya. Yang dikatakan sempurna itu yang gimana? Sempurna itu kalau orang yang mendengarkan tidak bertanya-tanya sudah. Mas Imam tidur, paham nggak? Mas Imam menyelesaikan sholat zuhur, jelas? Tapi kalau gini, Mas Imam kalau pergi, paham? Jadi maknanya kalimatnya itu belum sempurna, terpotong. Mas Imam kalau pergi, kenapa kalau pergi? Kan gitu. Mas Imam, nanti sampean kalau sudah berangkat, sudah berhenti, nggak teruskan, sudah. Ya, itu kalimat yang itu bukan jumlah, gitu. Bukan jumlah. Asumsi saya itu ke ininya jumlah, tapi ke jumlah itu perjumlahan gitu. Dan jumlah itu, Ini kan bahasa Arab. jumlah itu susunan beberapa kata yang memiliki makna yang sempurna, gitu aja. Itu bahasa Arab. Iya, jumlah bahasa Arab. Jumlah itu bahasa kita kalimat sempurna. Oh iya, kalimat. Kalimat sempurna. Adapun al-kalimah itu kata artinya, bukan kalimat susunan beberapa kata, bukan. Jadi berbeda, berbeda istilahnya. Jelas Mas Imam? Iya, susunan kata. Ya, susunan kata. Ya kan masih terbiasa kan Bahasa Indonesianya itu. Kan saking suwe ini bahasa Indonesia, bahasa Arab sih asli. Nah, Toib, ini baru ingat saya. Afan. Saya ralat. Saya ralat ya. Masih ngambang tadi saya. Toib. Al-kalim itu bukan beberapa kata, bukan. Saya ralat ini. Al-kalim susunan yang lebih
susunan yang terdiri dari 3 kata atau lebih, baik sempurna maknanya atau tidak. Nah, ini contoh misalnya tadi, in jaa zaidun, ini kan 3 kata, iya. Jaa zaidun, 1, 2, 3, 3 kata. Maknanya tidak sempurna kan? Dia termasuk kalim tidak? Termasuk. Maupun maknanya sempurna, tapi dia 3 kata. Ya. Misalnya Abdullah Abdullahi, ini 1 kata ini, atau ngomong aja. Misalnya Muhammadun, 1 kata. Lupa, misalnya Muhammadun, dia ini Muhammadun. banyak 3 kata ya. Usolli al-zuhra shalla Muhammadun al-zuhra. Shalla Muhammadun al-zuhra, 3 kata. Tapi dia sempurna tidak ini? Muhammad telah menyelesaikan sholat zuhur. Jelas ya? Ini 3 huruf, 3 kata. Maka dia termasuk al-kalim, baik dia memiliki makna yang sempurna maupun tidak. Ya. Pak Mus, pakai ini pasangin Pak Mus ya, izin ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Adapun istilah sibhul jumlah, i'rab nanti ya, ada sendiri. Ada ya, jelas ya? Kalau 2 kata, 2 kata. Maksudnya gimana? Al-kalim? Bukan termasuk al-kalim, bukan. bukan termasuk al-kalim. Bukan. Dia kalau 2 kata bisa jadi dia sempurna maknanya, tapi bukan al-kalim namanya. Al-kalim itu syaratnya minim 3 atau lebih, itu al-kalim. Misalnya Muhammad apa? Hindun hamilun. Hindun hamilun, jumlah masuk al-kalam kan sempurna. Hindun hamil. Jadi kalau alam itu enggak harus 3 kata gitu. 2 kata. Nggak harus.
Sempurna. Al-kalim itu kayak ini ya, mungkin jamaknya al-kalimah gitu loh. Al-kalimah kan satu. Kalau al-kalim itu susunan dari al-kalimah ini. Minimnya 3 sampai lebih. 3 lebih. Adapun al-kalam, dia pembahasannya kepada apakah dia ini sempurna apa tidak. Gitu, lebih kepada itu. Bisa dipahami atau tidak. Itu pembahasannya al-kalam. Jelas ya? Dibaca Mas Imam. Kalam atau jumlah terbagi menjadi 2. Satu, jumlah ismiyah, yaitu suatu jumlah yang diawali oleh isim. Contoh, Muhammadun qadimun minal madrasah. Muhammad Baca harakat akhirnya. Minal madrasati. Oh, Gitu. iya. Muhammadun qadimun minal madrasati. Muhammad datang dari sekolah. 2, jumlah fi'liyah, yaitu suatu jumlah yang diawali oleh fi'il. Contoh, qadima Muhammadun minal madrasah. Madrasati. Baca. Qadima Muhammadun minal madrasati. Muhammad datang dari sekolah. Baik. Kalam atau jumlah terbagi menjadi 2. Yang pertama jumlah ismiyah. Ismiyah diambil dari kata ismun. Ismiyah. Dia ini apa namanya, karena istilahnya mensifati ya. Ini sudah ini ya, saya hapus ya. Ya. Hah? Ya. Emang ada. Nama apa ya? Ismun. Arabnya gimana? Ya, nih. Jumlah Ismiyah. jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun. Saya tunggu Bang. Ismiyah. Kalau fi'liyah ya berarti begini sama, fi'liyah. Ismun tadi Ustaz. Ismun. Ismun. Iya, dari kata isim, isim Isim itu loh. itu. Jadi ismiyah. Jumlah ismiyah berarti jumlah yang tersusun yang awalnya itu adalah isim, begitu. Satu jumlah yang diawali oleh isim, ya, sehingga dia dinisbahkan kepada isim, disifat. Jumlah yang dia diawali oleh isim. Contoh misalnya Muhammadun. Nah, Muhammadun apa ini? Isim. Nama orang. Nama orang. Iya, isim dia berarti, Isim. nama orang. Muhammadun qadimun, datang minal madrasati, dari sekolah. Minal itu dari. Min, ya dari. Al-madrasah sekolah. Qadim datang. Apakah ini sempurna kalimatnya? Sempurna. Berarti dia termasuk jumlah. Tapi kalau kita lihat dari sisi dia diawali apa, ya, maka dia jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Muhammadun qadimun minal madrasah. Adapun jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il. Misalnya qadima. Nah, qadima kan dia fi'il. Qadima Muhammadun minal madrasati, dibalik. Yang tadi qadimun, apa arti qadimun? Yang datang. Kalau qadima telah datang. Fi'il. Kalau qadimun fa'il. Bukan isim fa'il maksudnya. Isim fa'il. Fa'ilun. Qadimun. Sama. Ya kan? Kalau qadima fi'il apa ini? Madhi atau mudhari'?
Apa amr? Kodima. Qadima, Mati. madhi. Dia di fathah kan? Nah, iya. Nggak mungkin mudhari itu di fathah. Iya. Kalau nggak ada amilnya belakang. Iya nggak? Kecuali kalau kemasukan lan. Lan. Ya, kalau qadima tahu-tahu qadima cuma 3 huruf seperti ini berarti madhi. Gampang. Kalau kita sudah paham ciri-cirinya, ya, itu paham menentukan ini madhi atau mudhari gampang sekali. Telah datang. Telah datang. Muhammad telah datang dari sekolah. Nah, cara menerjemahkannya begitu, teman-teman ya. Bukan telah datang Muhammad, nah nggak bagus itu. Menerjemahkan itu nggak harus letter like, urutannya sesuai dengan itu enggak. Ya. Berarti itu nanti mengikuti kayak Ustaz. Ada nanti belajar Di bahasa menerjemahkan. Inggris juga gitu. Betul, betul. Jadi Muhammad telah datang dari sekolah, maknanya begitu. Karena diawali oleh fiil qadimah, maka dan dia juga merupakan sempurna ya kalimatnya, maka dia jumlah fi'liyah. Jelas ya? Jelas? Kalau apa yang qadimun itu ya kalau diterjemahkan juga sama, telah datang gitu. Qadimun lah, enggak. Dia umum. Oh, Kalau qadimun umum dia. Karena Jadi- bentuknya bukan perbuatan. Pokoknya Muhammad datang gitu aja. gitu ya. Hmm. Gimana Ustaz? Kilo qadimun namanya. Kenapa? Bentuk aslinya kodimun memang. Ustaz. Iya. Kodimun. Kodimun berubah jadi Kayak gini. Kodimun. Kayak gini. Nah, ini kita belajar tasrif itu pentingnya ini. Makanya kita nggak pernah nyentuh tasrif sama sekali. Iya, yang kemarin Kita bertasrif cuma sekali itu kan. Sekali aja. Pentingnya seperti ini. Susunannya kan misalnya kita sholat atau yang bentuk yang mirip-mirip aja lah. Yang 3 huruf. Misalnya nasoro, yang suruh, nasron, nasirun, nah gini kan, mansurun, nah gini kan, ya enggak? Ini telah datang, akan datang, apa namanya? Telah menolong, terus sedang atau akan menolong, pertolongan, yang menolong, ini yang ditolong. Tolonglah. Sing Gitu kan? selanjutnya, ya. Selanjutnya ya. Seterusnya. Nah, ini berarti kalau kodima tadi ini, kalau kodimun masuk ini, Kodama berarti. kodima bukan kodama, Kodim. beda wazan. Ya jelas ya. Kalau yang kodima kan bentuknya dia perbuatan, kata kerja kan. Kalau qadimun dia kan sifatnya yang mengerjakan. Seandainya saya balik Muhammadun qadima minal madrasah juga bisa. Bisa itu Muhammadun qadima minal madrasati bisa. Tapi kan jumlahnya ismiyah nanti. Ini kan mencontohkan Iya, ismiyah. fi'liyah gitu. Bisa. Dan pengertian Adapun yang atas qadimun Muhammadun nggak bisa. nggak bisa dibalik ya. Nggak bisa. Tapi kalau ini qadima Muhammadun ada Muhammadun qadima itu bisa. Tapi jumlahnya berbeda. I'rabnya, nah nanti konsekuensinya i'rabnya berbeda nanti. Jelas? Iya. Semangat ya. Semangat belajar, semangat. Berarti kalau mempelajari tasrif itu sebenarnya harus barengan sama ini. Harusnya efeknya besar itu. Iya betul. Iya. Efeknya besar. Makanya jangan diremehkan. 2 kitab berarti. Malin berarti nyocok nomor ini.
Besar, efeknya itu besar banget itu tasrif itu beneran. Yang tasrif kemarin tuh yang pertemuan pertama udah hafal ya. Coba balik yang kedua ini. Lu kok tahu bingung? Iya, harus ada guru. Iya, beda-beda. Nanti kita Ya itu sing baca itu. Beda. iya enggak no belum. Apa ya jalan? Nanti bisa lah, mungkin setelah kita selesaikan kitab ini, ya, kemudian pakai kitab yang selanjutnya diselingi itu, ya, satu pertemuan kitab lanjutan, pertemuan yang lain khusus tasrif gitu, ya. Makanya ini antum perkuat dulu ini, ya. Jangan malas-malasan belajar, ya, semangat. Ini sudah ada Kalau antum punya tujuan, jangan nanggung gitu. Kenapa? di belakang udah ada bundul Iya, itu nanti latihan baca kitab. macam ini. Oh gitu. Ini bundul kan ini Hadis ya. Baik. Selain ini insya Allah kita akan selingi juga nanti setiap pertemuan. Coba antum buka halaman 100 itu ya. Kita menghafalkan mufrodat. Menghafalkan mufrodat. Ya, Seringan. sesuai dengan saran dari Mas Imam tadi. saran itu sangat. Cuman ya Ya, saya dulu belajar. ya kita hafalkan yang ini dulu misalnya yang mungkin Hamzah sampai Jim mungkin ya. Satu pertemuan ya. Gak kamu sih. Ya, ini sudah ada artinya tuh, gak usah kamu sih. Asaro siru asron menawan alihaya lahu ilahatan menyembah. Ya kan? Kita hafalkan sampai jim tugasnya nanti ya. Diingatkan di grup nanti. Menghafalkan sampai jim. Kalau perlu di foto di grup ini. Nanti di foto di grup ya. Halaman ini sama ini. Kalau nggak bawa buku bisa menghafalkan lewat HP. Oh, buka grup. Ya. Mau sekarang langsung foto Mas Abdullah Mas. Ya perlu dicontoh ya, kayak gini. Langsung ya. Iya, biar nggak lupa. Langsung share. Scan ya. Sampai jim ya. Hamzah sampai jim dihafalkan. Wah, sampai Biar sampean itu saya buat waktunya tambah sibuk ya. Jangan banyak jalan-jalan, jangan banyak nonton bola. Ya. Yes. Saya tahu aja tuh dari statusnya Mas Imam gol ngono. Wah, iki tak bola iki ya si Imam iki. Aku udah di private iki statusnya iki. kemarin di private. Jangan Mas Imam, jangan di private. Biar saya pantau juga. Anda nggak pernah jatuh status ya. Nggak ngerti berarti. Tahu sama bola itu masya Allah. Iya. Di kantin makan ya bola bisa. Iya, iya. Mana ada lawan bicaranya. Iya, nggak apa-apa kalau bisa mengimbangi Anak nggak dengan belajarnya ya nggak masalah gitu loh. lali balian. Ya hiburan itu perlu kan gitu kan. Perlu hiburan. Tenang ya. Lebih Fitnah dunia memang. perlu hiburan itu perlu. Kita nggak pungkiri. Ya. Tapi bayangkan kalau hiburan antum itu belajar Mas. Oh, Oh, setiap hari antum hiburan iya. terus itu. Apa kalau gitu kan udah apa? Kebiasaan mondok atau gimana? Enggak. Soalnya saya lihat Enggak. itu kok Masya Allah anak Sing mondok-mondok ya. teman-teman yang Loh, saya dulu kan nggak pondok dulu Mas. Dulu saya sebelum mondok itu sudah sejak saya cerita dikit ya. Saya SMP itu, wes hobi keluyuran lah. Pulang malam-malam lah ya SMP karena pergaulan sih. Pulang jam 12 ya. Malam-malam apa pokoknya cangkruan di stasiun sepanjang itu, tahu ya. itu dulu boleh dilewati stasiun Iya. itu dulu, sekarang nggak boleh. Di situ di pinggir jalan, ini nggak orang-orang lewat pinggir jalan, saya belum ngobrol sama teman. Jalan raya depan sepanjang itu. SMA
SMA kelas-kelas berapa ya? Kelas 3 lah. Saya itu sudah mulai ada guru saya yang apa? Bawa majalah 2, Al-Furqan sama As-Sunnah. Gitu. SMA itu. Saya lihat judulnya kok itu perjalanan hijrah saya ya waktu itu SMA itu. Kok bagus itu pembahasannya, ada bola gitu, hukum menonton bola, Al-Furqan, majalah Al-Furqan. Bola mana kena ini beneran. Itu awal mula saya. Yang bulanan tuh, majalah bulanan tuh. Iya, dulu kan ada bulanan dulu itu. Sekarang kayaknya nggak ada. Hukum menonton bola. Nah, di situ saya baca fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin. Itu lama-lama nggak asing itu, Syekh ulama-ulama itu. Saya akhirnya tiap bulan pesan, Pak, saya pesan majalahnya Pak tiap bulan. Gitu. Beli 2 majalah itu saya beli. Nah, sejak itu saya suka baca. Sejak dari majalah karena pembahasannya menarik, suka majalah, suka baca gitu. Nah dari itu saya sampai detik itu nggak pernah keluar. Coba oma lah dulu. Ya. Habis pulang sekolah di rumah, nggak pernah kemana-mana. Pokoknya di rumah setiap malam sih baca buku, entah dari majalah atau beli buku-buku Islam itu ada dulu di sepanjang itu, buku-buku umum sama buku Islam. Termasuk buku Isbal itu ya saya baca. Beli apa Isbal itu? Mulai SMA. SMA mau lulus itu. Nah setelah itu beli buku tahu Ustadz Hamzah nggak? Hamzah Arab Skodono itu, nggak tahu ya. Itu dulu sepanjang rumahnya jual buku itu Isbal. Kok disilang itu apa? Celana yang biasanya kita pakai di bawah mata kaki kok disilang, jubah disilang. Apa Isbal itu? Nah, diajaklah saya ngaji di rumahnya. Gitu. Diajak juga ke Al-Furqan. Nah, itu akhirnya ke sana itu tertarik mondok saya. Karena lihat anak-anaknya itu kalau ketemu orang kok salam itu. Nah, ini dari sini saya mengambil pelajaran pentingnya kita itu menyambut orang dengan senyum, dengan salam gitu. Orang asing senang. Di sini nggak kenal baru datang ke sini garang ya cuek, itu pengaruh banget. Beberapa kali lapor ke saya ke sana tuh kok gitu, pengaruh banget teman. Itu yang membuat saya pengen mondok. Ada anak itu yang Masya Allah mendatangi saya, salam ke saya dengan akhlak seperti itu, saya pengen mondok di situ. Bayangkan, sangat berpengaruh. Gak kenal Sudah lulus SMA. Sudah lulus SMA. Mau lulus. Mau lulus. Iya, mau lulus SMA. Berarti sebelum lulus langsung lanjut mondok. Nah, lulus langsung mondok saya. Lulus langsung mondok. Nah itu. Apa artinya apa? Saya cuman menginfokan belajar itu bisa dibangun. Semangat untuk belajar itu bisa dibangun. Dengan cara apa? Merubah pelan-pelan nih pola keseharian kita itu bisa dirubah. Saya dulu itu suka cangkruk kok. Bisa kok saya rubah gitu. Artinya waktu yang dulu biasanya digunakan untuk bermain dengan hal-hal yang sifatnya misalnya kumpul-kumpul temen tuh ya boleh kumpul sama temen, cuman kalau sering-sering ya nggak baik juga. Apa nasihatnya Ustadz Firanda kan gitu, Ustadz Firanda kumpul-kumpul sama temen itu, bayangin kalau teman kita baik banyak gitu misalnya, terus kita gilir habis untuk itu ya. Hatta kata Ustadz Firanda di grup-grup misalnya, grup jangan grup yang perkumpulan teman-teman, grup Islami saja yang isinya kajian, share-share kebaikan, itu kalau kita ikuti semua ya nggak baik juga. Kenapa? Akhirnya kita megang HP-nya lama banget. Ya kan? Lama banget. Dan kalau antum mau misalnya, itu kan kebaikan juga. Timbang kebaikan dengan kebaikan, begitu.
Artinya itu kan belajar, mengetahui wawasan. Dengan sistem belajar yang lain, itu perlu ditimbang. Yang taksil dengan yang nggak taksil. Atau seperti ini taksil namanya, kawan. Taksil. Belajar bahasa Arab itu taksil. Antum kalau mau bandingkan teman-teman yang dia itu fokus kajian terus, rutin kajian terus, tapi nggak belajar bahasa Arab, nggak belajar tahsin. Kualitasnya cuma itu ada, itu aja itu, nggak berkembang. Kualitasnya itu aja, nggak bisa mengembangkan sendiri. Tapi bagi yang bisa bahasa Arab, ya, dia sekali ikut kajian dengan bawa kitab aslinya, itu faedahnya lebih besar. Antum di rumah bisa mengembangkan sendiri, beli kitab Arabnya asli, ya. Bisa mengembangkan sendiri. Oh, faedah antum bisa kembangkan sendiri. Gitu. Antum bisa buka sarah kitab hadis, ya, Syekh Ibnu Utsaimin misalnya, ya, pelajari hadis, sarahnya bagaimana, antum bisa belajar sendiri. Nggak menggantungkan pada kajian saja, kajian. Apalagi kajiannya yang didatangi bukan kajian-kajian yang kitab, kajian tematik aja, nggak akan berkembang itu. Ya. Jadi dalam belajar itu ada ininya, ada ilmunya, ada tahapan-tahapannya. Makanya kalau belajar itu ikuti arahan para ulama. Bagaimana menuntut ilmu yang benar itu ada ilmunya. Nggak sekedar menuntut ilmu, nggak, ada ilmunya itu. Bertahap seperti apa. Jangan pakai buku yang luas dulu sebelum mungkin kuat buku yang kecil. Itu salah satu metode belajar. Ya. Misalnya ingin menghabiskan kitab yang berjilid, tapi yang dasar aja belum, nggak akan kuat tuh ilmunya, nggak bisa. Jadi ilmu itu ada metodenya. Siapa yang berpengalaman? Mereka para ulama yang sudah jadi ulama. Bagaimana mereka belajar? Gitu. Kalau kita nggak bisa seperti mereka, ya ikuti arahan, ya, arahan belajar dari para ulama. Gitu. Bicara seperti ini, taksil seperti ini. Antum belajar bahasa Arab, nanti berkembang, naik lagi ke tingkatan selanjutnya, belajar baca kitab. Nah begitu. Itu antum akan rasakan. Ya, ketika antum nanti sudah bisa baca kitab, bisa mengembangkan ilmu sendiri, ya. Kemudian antum bisa bebas searching apa saja di YouTube, kajian para ulama, bisa ikuti kajian mereka, ya, menyimak dengan kitab aslinya, penyampaian bahasa Arab, wah, lebih berkembang. Bandingkan dengan yang rutin kajian aja, ya, nggak mau taksil seperti ini. Oh berat itu, pokoknya saya sama kajian aja. Beda. Untuk manfaatkan waktu ini, untuk manfaatkan belajar taksil, ya, perkuat dengan cara banyak-banyak mengulang. Gitu. Memang berat di awal, berat di awal. Selanjutnya antum makan senang. Ya. Bisa jadi dengan ini antum nanti lebih semangat belajarnya. Ya. Nggak akan betah keluar. Betahnya di rumah. Betah di rumah. Diajak kemana? Saya sekarang itu kalau diajak kemana? Diajak makan-makan, diajak ngopi, diajak. Terakhir kemarin diajak minum ronde. Kayak waktu itu kayak mahal gitu. Mending kumpul sama keluarga itu lebih bahagia. Nggak keluar-keluar enggak. Mending langsung pulang, kumpul keluarga, setelah itu belajar enak, wis. Sudah, itu aja. Nggak tertarik jalan-jalan kemana, nggak tertarik sama sekali. Gitu. Bahagia dengan di rumah. Itu kita bikin baiti jannati gitu, rumahku surgaku ya itu. Entah di rumah. Baca Arab. Iya, seneng. Enak ya. Banyak Ustaz. Apanya? Banyak apanya? Yang ini. Berarti yang iwan-iwan yang kurang senyum itu bukan dari pondok. Dari apa? Bukan dari pondok. Bukan dari pondok. Jadi iwan-iwan yang kurang senyum itu
Oh, nggak mesti. Orang yang nggak, itu bukan masalah pondok nggak pondok juga. Itu kan tergantung orangnya. Ya, insya Allah bagi orang yang sudah belajar tentang fikih dakwah, tentang apa namanya akhlak, itu kan bisa terbangun. Meskipun nggak mondok bisa. Banyak ikhwan-ikhwan yang nggak mondok juga. Alhamdulillah, masya Allah. Karena itu bertahun-tahun ya di sini tuh baru kenal teman-teman ya waktu ikut tahsin Senin Selasa itu. Sebelumnya ya nggak tahu namanya siapa namanya. Soalnya ya itu tadi. Nggak ada yang senyum. Nggak ada senyum. Ya saya cuma niatnya ya ngaji aja wis pokoknya. Nah ya. Paling kenal cuma Pak Nuri. Kali jualan. Nah itu pentingnya ya, penting. Insya Allah kita dapat pahala terus itu kan. Kalau misalnya membuat orang tertarik, ya. Baik, kita lanjut ya. Ini Tirmizi aja biar antum lebih semangat, gak kendor. Ya. Kok saya lihat kok ujiannya kayaknya kok ngerjakan soal kok lama banget, tak tunggu-tunggu itu kok nggak ada yang minta. Ya. Mas Imam ini masya Allah termasuk cepat lah, ya. termasuk mengerjakannya mesti nggak pernah terakhir lah gitu. Kadang pertama ya betul Mas Imam. Pikiran ya Ustaz. Wah, salah-salah titik. Bismillah belajar. Iya gitu. Kesalahan Ustaz. Baik. Lanjut. Tadi ini paham ya? Kalam atau jumlah ismiyah fi'liyah paham ya? Ya kan? Sekarang lanjut syibhul jumlah. Baca Mas Abdullah. Syibhul jumlah adalah susunan dua buah kata yang digandengkan untuk membentuk suatu makna baru. Syibhul jumlah terdiri dari dua kelompok. Satu, susunan dzaraf, yaitu kata keterangan tempat. Dzarafu al-kalimani. Dzarful makani. Dzarful makani. Dzarful makani. Dzaraf itu keterangan ya, bisa lah diterjemahkan keterangan. Al-makan tempat. Atau keterangan waktu. Dzarful zamani. Dzarfuz zaman. Oh, dzarfuz Dzarful apa? Nah, dzarfuz zaman dia syamsiyah. zaman. Dzarfuz zaman. Yang digandengkan dengan isim lain setelahnya. Contoh, amamal baiti, di depan rumah. Qabla dhuhri, qabla dhuhri, setelah zuhur. Sebelum itu, salah itu. Oh, Sebelum zuhur. Iya, itu sebelum. qabla. Kata amamal baiti adalah syibhul jumlah dari dzaraf makan atau tempat. Kata qabla zuhri adalah syibhul jumlah dari dzaraf zaman atau waktu. 2. Susunan huruf jar. Jar bukan. Biasanya jer. Jar. Ya, sebenarnya jar sih, huruf jar sebenarnya. Jar. Tapi kalau di Indonesia itu mesti jar sebetulnya, bukan jar. Jar. Apalagi jer bukan. Jar. Susunan huruf jar yang digandengkan dengan isim lain. Contoh, fil baiti, Ahmad di dalam rumah. Kata fil baiti adalah syibhul jumlah dari huruf jar dan isim. Baik, syibhul jumlah. Syibah itu gampangnya artinya menyerupai, mirip, sama, menyerupai lah. Syibah itu menyerupai jumlah. Syibhul jumlah menyerupai jumlah. Adalah susunan dua buah kata yang digandengkan untuk membentuk suatu makna baru. Jadi ada dua
buah kata. Ya. Misalnya di sini amamal bait. Ini AC nyala apa mati ya? Mati. Speaker ini Ustaz. Nyala itu. Speaker ya lampu. tes Kok AC, kok AC-nya kok? standby itu. Oh, ini bawah ini kayak ini. Speaker ya. Speaker itu ya. Enggak ini. Bentar ya. Karena AC-nya nyala. Lampu ini nyala itu. Standby kayaknya. Oh iya, Oh iya, AC bawah. Standby. Kan masih bawah kan ada orang kerja di yayasan. Bawah. Taruh sini motornya. Baik. Amamal bait ini dua buah kata ya kan. Amam satu, al bait dua. Dia tersusun seperti ini. Ya, ini untuk digandengkan dengan kalimat yang lain itu membentuk suatu makna yang baru. Ya. Misalnya amamal bait depan rumah. Saya tambahi sekarang misalnya Muhammadun amamal bait. Muhammad atau Muhammadun jalisun. Nah, Muhammadun jalisun. Muhammad duduk di depan rumah. Muhammadun jalisun amamal bait. Muhammad duduk di depan rumah. Ini namanya syibhul jumlah. Kalau ini namanya jumlah. Ini kan menyerupai kalimat ini, amamal bait. Ya. Tapi kalau ada orang misalnya ngomong, tahu-tahu begini, Mas Imam, di depan rumah, saya manggil sampean, Mas Imam, saya ngomong, di depan rumah, paham nggak ini? Nggak paham. Tapi apakah ini bentuk susunan kata? Iya. Dia menyerupai jumlah, sehingga kalau dia digandengkan dengan jumlah yang lain, dia memiliki makna yang baru. Muhammad duduk, tapi duduknya di depan rumah. Baik, jelas ya? Jadi bentuknya dia ini cuman dua, imma dia dhorof ataupun jer tadi ya. Coba saya jelaskan dulu. Dhorof itu ada dua. Dhorof ada dua. Ada makan. Apa tadi makan? Menunjukkan apa? Tempat. Makan misalnya. Ini apa namanya? Lafadznya tertentu, teman-teman. Lafadznya tertentu. Nanti ada, insya Allah ada di buku ini. Ya, makan. Misalnya amama tadi, lafadznya amama atau kholfa atau misalnya ma'a. Ya. Ala masuk jar nanti. Ya. Ma'a itu makan ya. Ma'a, nggak usah ma'a. Kholfa amama, misalnya apa lagi? Fauqa. Alhamdulillah. Ya. Fauqa, tahta, dan lain sebagainya. Ini apa namanya? Dhorof makan. Zaman misalnya qabla, ba'da, setelah ya.
Nih depan, khalfa belakang, fauqa atas, tahta bawah. Kalau zaman yang menunjukkan waktu, qabla, ba'da, setelah, ya, dan seterusnya. Adapun jar, ini yang kedua, bentuk yang kedua, jar. Huruf-huruf jar itu, ya, misalnya ala, fi, ya, apalagi min, semuanya lah. Ya, ini huruf-huruf jar. Nah, sibhul jumlah itu, ya, terjadi ketika kata-kata ini bersambung dengan kata yang lain. Kayak tadi misalnya amamal bait, qabla dhuhri, fil bait, alal kursi, dan seterusnya. Ya. Pokoknya yang ada dhorof, ada jar, ada kalimat setelahnya, maka itu namanya sibhul jumlah. Dan dia ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia pasti membutuhkan kalimat yang lain. Kayak tadi misalnya Muhammadun jalisun amamal bait. Ya, terus kalau ada orang yang langsung jawab seperti itu, misalnya gini, Aina Muhammad? Aina Muhammadun jalis? Di mana Muhammad duduk? Langsung jawab, amamal bait. Kok bisa itu? Kok nggak ada kalimat yang lain? Sebenarnya ada, tapi dibuang. Apa yang dibuang? Muhammadun jalisun amamal bait. Tapi dibuang. Itu nanti lanjutan ya, itu nanti kalimat-kalimat yang dibuang itu bisa, tapi lanjutan, nggak perlu dibahas itu. Al-muhim, yang jelas sibhul jumlah itu adalah seperti ini, ya, bersambung dengan kalimat yang lain, menyerupai jumlah. Sibhul jumlah. Jelas? Baik, cukup insyaallah sampai sini saja. Di murojaah lagi, kemudian dihafalkan tadi ya, kamus ringan tadi. Ringan ini Mas Imam, bukan kamus berat, enggak, kamus ringan. Baik, 2 halaman. Kemudian imtihannya kapan ini? Imtihan dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9. Ini yang 9 ada yang Ada yang belum ya di takutnya numpuk. ya wis. Itu dulu aja. Baik. Ada soal sampai sini? Ya. Itu aja wis, hafalkan tadi ya. Kamu seringannya itu Mas Imam. Setornya kapan? Nanti pertemuan lagi langsung store. Kan ringan aja dia. Ya sesuai saran lah, kita apresiasi sarannya, bagus. Saran yang bagus. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti boleh saran lagi.